Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Triska Susila Nindya, SKM MPH NUT, selaku dosen mata kuliah dari Survei Konsumsi Pangan. Perkenalkan, saya Safani Warapsari dengan NIM akhir 102. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari review jurnal ICF dan kaitannya dengan breastfeeding. Baik, yang pertama, berikut merupakan judul jurnal yang saya ambil, yakni Understanding the Enablers and Barriers to Appropriate Infants and Young Child Feeding Practice in India, a Systematic Review. Jurnalnya dari Nutrients dan tahun keluarannya adalah tahun 2021. Tujuan penelitian dari jurnal ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan sebagai pendorong dan penghambat terhadap praktik IECF di India, dilihat berdasarkan aspek sosial ekonomi, karakteristik ibu dan anak, faktor komunitas, serta layanan kesehatan. Hal ini sejalan juga dengan penelitian oleh Simbolon et al. Tahun 2024 yang mana menggunakan indikator WHO untuk melakukan evaluasi praktik inisiasi menyusui dini, pemberian ASI, serta pemberian MPASI pada bayi dan anak usia 0 hingga 23 bulan. Subjek dari jurnal penelitian ini adalah ibu dan anak di bawah 2 tahun yang tersebar di berbagai wilayah di India. Kemudian untuk metode penelitian ini adalah yang pertama menggunakan systematic review dengan pedoman prisma dan studi observasional, kemudian menggunakan kriteria inklusi seperti menggunakan kriteria inklusi usia anak, wilayah, dan indikator status gizi berupa EIBF, EBF, MDD, MMF, dan MAD, serta menggunakan 6 basis data sebagaimana yang tertera dan pengukuran status gizi dan praktik pemberian makan yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan juga wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian makan bayi dan anak di India sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sifatnya multidimensional dan saling terkait. Seperti yang pertama ada status sosial ekonomi, kemudian pendidikan ibu, paparan terhadap media, karakteristik anak seperti jenis kelamin, berat ketika lahir dan urutan kelahiran, kemudian karakteristik ibu termasuk usia, pekerjaan, dan juga paritas. Selanjutnya adalah layanan kesehatan, dan yang terakhir adalah faktor komunitas seperti tempat tinggal. Kelebihan dari metode ini adalah yang pertama cakupannya nasional dan regional lebih luas, memungkinkan hasil analisis multikonteks, kemudian menggunakan prisma sehingga dapat meningkatkan transparansi dan juga akurasi. Kekuatannya besar pada indikator IECF, menggunakan banyak database meminimalkan resiko, dan menggunakan alat penelitian kualitas NIH yang memberikan informasi tingkat kepercayaan hasil. Sementara kekurangan dari metode ini berdasarkan penelitian dari jurnal adalah tidak ada meta-analisis sehingga tidak ada ukuran efek dari kuantitatif, kemudian tidak dapat menentukan hubungan sebab akibat, tidak memasukkan studi kualitatif seperti budaya, sangat memungkinkan terjadinya bias dan heterogenitas studi sangat besar karena pengambilan data ini diambil dari berbagai provinsi yang ada di India. Untuk validitas dan reliabilitasnya sendiri adalah validitasnya untuk eksternal cukup kuat karena merupakan studi berskala nasional, dan reliabilitasnya sendiri tergolong kuat pada studi berbasis survei nasional untuk ukuran NVHS ini. Sedangkan untuk bias dan cara menanganinya adalah yang pertama, bias yang dapat terjadi adalah lupa waktu menyusui atau durasi EBF sehingga dapat dilakukan pencatatan yang dilakukan segera setelah kejadian. Kemudian terjadi kesalahan pengklasifikasian praktik feeding. Cara menanganinya adalah dapat menggunakan instrumen kuesioner yang terstandarisasi. Kemudian yang ketiga adalah bias publikasi sehingga dapat ditangani dengan melakukan pencarian tambahan pada referensi studi. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian berdasarkan jurnal ini adalah perlunya menegaskan pendekatan intervensi yang komprehensif dan multi-level untuk meningkatkan praktik IECF di India, mencakup edukasi ibu, dukungan keluarga, peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan, serta penguatan kebijakan sosial dan ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.